Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran via Android, HP? Sebab sebagian orang ada yang menyatakan tidak menghormati Al-Quran. Nah, berkaitan dengan ini, kalau baca Quran di masjid, ada Quran, pegang Quran. Karena Quran itu memiliki kekhususan sendiri. Tapi kalau kita nggak ada Quran, ya nggak apa-apa baca pakai Android, HP umpamanya, atau kita dalam kondisi tidak berwudu, perempuan dalam kondisi haid umpamanya, baca di sana, karena HP itu bukan Al-Quran. Kita masuk kamar mandi bawa HP itu enggak? Bawa tuh HP. Maka beda dengan Al-Quran. Kalau antum di masjid ada Quran, taruh HP. Karena pegang Quran beda dengan pegang HP. Dan pahalanya berbeda. Pahala memegang Al-Quran Karim, membaca pakai Al-Quran Karim. Karena itu punya kekhususan tersendiri Al-Quran. La yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali tahir. Ada sebagian ulama mengatakan tahir ini muslim, Ustaz. Tapi anda lihat pendapat Syekh bin Utsaimin mengatakan Rasul tidak pernah mengatakan mengistilahkan muslim dengan tahir. Tahir yang termaksud adalah tahir bersuci. Tapi memang ada khilaf pendapat di antara para ulama. Tapi ingat, kalau memegang Quran lebih baiklah keluar dari khilaf yang ada, pegang dalam kondisi berwudu. Tapi kalau HP nggak apa-apa, untuk pegang nggak wudu, nggak masalah. Nah, bila kita bermaksiat kemudian bertobat, apakah tetap akan mendatangkan kepada kita maksiat tersebut di hari kiamat? Kalau Allah terima tobat kita, selesai. Man taba taballahu alaihi yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Masya Allah, separuh-separuh sekarang buat ibu-ibu. Oh, ini masalah utang. Sunnahnya nggak ngutang. Iya, sunnahnya pagi hari antum jangan cari utangan. Sunnahnya itu baca doa supaya terhindar dari utang. Itu sunnah Rasul SAW. Sering Nabi baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Sekarang ini orang dipaksa ngutang. Dikasih keringanan-keringanan. Bahkan ditelepon. Ente mau ngutang nggak? Nih, kita ada duit nih. Diteleponin tuh pengusaha-pengusahanya supaya berhutang. Maka tolonglah. HP pun sekarang ada yang ngutang. Kepingin Android yang harga 4 juta. Ngutang, subhanallah. Para ulama menjelaskan tentang hukum berhutang. Itu boleh, lil hajah itu boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, dibenci hal itu. Karena banyak orang ngutang untuk bermewah-mewahan. Istrinya ngutang, bang, ana mau utang bang. Buat apa? Kepingin beli kalung emas yang 2 kilo tuh bang. Itu kan? Enggak. Ngutang kayak gitu. Enggak. Terus ini bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang suka berhutang? Wah. Alkisah, saya warga baru di perumahan tetangga saya. Setiap bulannya hutang tiap bulan, bahkan 2 kali sebulan. Maka tolonglah. Kalau memang butuh banget ya. Kalau tidak butuh jangan. Karena Rasul berlindung. Orang kalau berhutang itu nanti janji, kalau janji nggak ditepatin. Itu biasanya. Seperti itu. Kemudian Ustaz, yang mana Ustaz? Yang di bawahnya? Oh sudah. Oh ini. Ustaz, terkadang teman-teman membicarakan bola. Terlihat asyik. Kata dia. Ya itu termasuk ngomong yang mungkin nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai antum membangga-banggakan bela-belain klub ini. Wah, kadang-kala sampai istri diceraikan sama suaminya gara-gara bola. Kejadian ketika Piala Dunia kalau nggak salah di negeri Arab sana. Suami istri nonton bola nih. Si istrinya jagoin yang satu, menang jagoan istrinya. Wah, kata dia anti tolik. Cerai kau. Kok bisa gitu loh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, sebagian bapak-bapak suami kalau nonton bola lebih lama dari nonton istrinya. Ana harus minum lagi nih Ustaz. Ibu-ibu,
kalau ingin ditonton suaminya, bikinlah tontonan. Iya, kalau pakai daster udah bolong-bolong gitu kan, si suami lihat 2 menit, aduh katanya enggak lah, gitu kan. Halal, yang halal, bikin tontonan-tontonan yang halal. Jadi bapak-bapak juga harus perhatianlah sama istrinya. Tuh istri dikeluarin dari rumah bapaknya tuh ke rumah antum, ditaruh di sangkar sama antum, suruh ngurusin rumah, suruh bersihin rumah, ngurusin anak, nggak pernah dapat apresiasi dari antum. Nggak pernah antum ngomong, istriku, aku ini nggak bisa balas kebaikan. Allahu Akbar tuh. Nggak bisa kita mau balas kebaikan istri. Kalau gaji orang, insya Allah bertahun-tahun kita kerja, nggak terbayar gajinya istri kita. Dari pagi dia kerja, nggak tahu jam, 24 jam kerjanya. Kalau mungkin 25 jam, ada 25 jam, dia kerja 25 jam. Tengah malam, jam 3 malam, nangis anaknya, bapaknya ambil bantal. Siapa yang bangun? Istri, bikinin susu buat anaknya. Anaknya sakit, anaknya nangis tuh. Pagi bangun, kopi ini kok belum siap nih. Allahu Akbar, si ibu dengan gendong anaknya bikinin kopi. La ilaha illallah ya. Antum bisa bayangkan tuh peran istri itu. Maka nih ini rintihan ibu-ibu terhadap bapak-bapak. Ustaz, bagaimana jika setelah subuh kayaknya ini suami istri kumpul kemudian tertidur, apakah kehilangan pahala sunnah pagi? Insya Allah dapat pahala tuh sunnah. Baca doa, tapi ada sunnah lagi, baca doa. Ketika seorang suami mau kumpul sama istrinya, itu ada doanya. Supaya anaknya nih gak jadi preman nantinya. Gak jadi benar. Doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Supaya setan nih gak ganggu keturunan kita. Ada seorang, gimana? Gak nyusahin Pak Polisi itu. Gak nyusahin. Sekarang banyak orang itu menghubungin istrinya tanpa bismillah. Nyeruduk. Kayak sapi gitu. Gak baca bismillah. Akhirnya jadinya ya itu. Ada seorang ustadz ngomong, anak kayaknya Ustaz, anak ini gak tahu. Ini banyak orang-orang yang gak bener ini karena bapaknya gak baca bismillah tuh. Waktu bikin tuh. Bisa jadi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan makan dengan tangan kanan terhadap orang yang kita hormati, semisal ke ibu, bapak, mertua kita. Nah, subhanallah. Kadang-kala kita ini mau negur mereka gitu ya. Susah, harus pilih-pilih waktu. Ngomong dengan cara yang baik, ya Pak, ini ternyata ada sunnah Pak. Tunjuk ini, coba Pak baca hadisnya Pak. Anak kurang bisa nih baca artinya nih gitu kan. Pura-pura gitu kan. Akhirnya dibacain. Oh ternyata nggak boleh ya makan minum pakai tangan kiri gitu kan. Ketika kita caranya santun sama mereka, tanya bapak atau bapak mertua, Pak ini saya baca hadis ini sahih enggak ini Pak ya? Coba mungkin bapak bisa ngoreksi itu. Oh mertuanya ketika gitu sini. Wah itu kan seneng banget ya. Ente ini nyinggung ana nih. Tapi ya pelan-pelan dengan cara yang santun insya Allah. Perempuan lebih baik sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Tapi nggak apa-apa ke masjid. Ingat. Karena kadang-kala ada perempuan-perempuan yang merasa jenuh di rumah. 24 jam dia di rumah. Nggak keluar. Mau belanja tukang sayur datang ke depan rumahnya kan. Terus dia 24 jam. Kadang-kala dia jenuh ke rumah. Maka Rasul mengatakan la tamna'u. Jangan dilarang tuh. Dia ke masjid jangan dilarang. Walaupun sholat dia lebih baik di rumahnya. Lebih baik kata Rasul. Kalau ke masjid dapat 27. Di rumahnya lebih baik daripada 27 itu. Di rumahnya. Tapi tetap jangan dilarang. Jangan dilarang. Kita bicara masalah lebih baik di rumah. Ini loh
Ustaz, tolong diulang tentang yang suami sudah lama mengaji, rajin ke masjid dan rajin berangkat kajian, tapi masih suka menonton bola dan berita bola yang di situ diselingi musik dalam berita bola, dan habis subuh kok tidur lagi. Kayaknya antum yang ngasih nasihat ini. Ya, suami-suami ini kadang-kala memang yang namanya hobi itu kadang-kala susah ya. Tolong dikurangin lah sedikit-sedikit ya. Tulangin sedikit-sedikit, karena itu kadang-kala menghabiskan waktu kita. Kita nonton bola berjam-jam, ngaji nggak mau. Ngaji satu ayat aja susah gitu kan. Habis subuh tidur lagi. Jam 3 dipasang bekernya. Dek, jangan lupa bangun jam 3. Bang, mau sholat malam. Ya sholat malam nonton bola. Subhanallah. Tuh ada orang-orang yang dibelain tuh kayak gitu. Maka tolonglah, insya Allah kalau sudah ngajinya kenceng, sholatnya kenceng, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menghabiskan waktu kita, ya bisa dikurangin lah. Ya ini, hati-hati masalah bola lagi, ya, di situ diselingin kadang-kala ya iklan-iklan, ada perempuan-perempuan, ada ya nggak baik-baik, bisa jadi kita dapat dosa tuh nonton bola, nggak dapat pahala, dapat dosa nantinya. Bismillah, kalau suami belum paham sunnah tapi istri sudah paham, bagaimana upaya istri untuk merubah suami agar cinta sunnah? Masya Allah, ini perjuangan buat ibu-ibu nih, perjuangan. Bapak-bapak juga ada yang seperti itu, bapaknya udah ngaji, istrinya nggak ngaji, disuruh pakai kerudung. Kau dulu menikah dengan aku seperti ini, maka aku tetap seperti ini. Itu kadang-kadang seperti itu, ada terjadi. Maka ini perjuangan. Ibu, seorang istri, bahasanya kepada suami bukan perintah. Seorang anak buah kepada komandannya nggak ada nyuruh-nyuruh. Yang ada memohon bahasanya. Bang, ayolah bang ikut kajian bang. Aku kepingin ditemenin abang ikut kajian. Ya dah, yuk berangkat. Ya gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau si istri memohon, jangan nyuruh. Bang, kau ini gimana sih? Udah bau kuburan gitu. Wah, gitu kan. Itu bakal berantem tuh sama istrinya. Maka istri kalau dapat suami kayak gitu, doakan. Doa terus. Diajak suaminya, bang, aku nih doa buat abang tiap hari bang, supaya abang lebih cinta sama aku gitu kan. Terus dirayu tuh suaminya. Insya Allah baja yang kuat itu lama-lama dibakar leleh dia, jangan. Udah selesai? Belum Ustaz. Nah, kayaknya ini buat besok aja Ustaz. Kayaknya ada pertanyaan yang mau tanya, insya Allah Ustadz Aris akan melontarkan beberapa pertanyaan, akan bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, saya jawab. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari ana, kalau ada yang kurang berkenan dari ana, dan ana mohon maaf. Ana mohon maaf yang sebesarnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari Ustadz Aris di sini, beliau insya Allah akan meluruskan yang salah dari ana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana udah selesai.